untuk mengambil tindakan atau sikap eksepsi itu merupakan hak dari terdakwa. Cuma karena saya melihat kondisi untuk Indonesia saat ini, saya kira dari Perairan 1 sudah mengutus wakil ketua umum untuk menjadi salah satu advokat untuk membela. Walaupun demikian, saya tetap pesimis bahwa eksepsinya akan diterima. Kenapa, Jadi, Bang? Ya, karena ini pengalaman beracara di Indonesia itu semakin sulit untuk eksepsi, kecuali betul-betul kita punya fakta data yang sangat kuat yang bisa menganulir atau bisa mengcounter tuduhan atau dakwaan yang ada. Itu baru bisa. Kalau saya lihat sekarang ini kelihatannya saya pesimis akan diterima eksepsinya. Oke. Kan kemarin juga sudah Bang Rasmus sempat mengatakan bahwa beliau memiliki bukti dari kerjasama kontrak dengan Iklim Hakim yang dimana dikaitkan dengan menjadi kuasa hukum ya, begitu. Ini kan sebenarnya sudah ada dukungan bukti-bukti yang cukup kuat. Berarti eksepsi masih tetap gagal, Bang? Atau bagaimana nih? Kan ada bukti nih, Bang. Ya, ini pandangan pribadi saya. Kalau saya melihat sih masih kurang ya. Masih kurang bukti untuk membuktikan bahwa eksepsinya ditolak. Saya lebih cenderung bahwa eksepsi pasti diterima. Terbalik ya. Eksepsinya pasti ditolak karena kita melihat bahwa kondisi pengadilan di Indonesia itu masih seperti itu. Jadi saya katakan bahwa saya pesimis. Walaupun saya sudah perintahkan kepada wakil ketua umum dan teman-teman lain untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menyatakan eksepsi. Tapi untuk Indonesia saat ini saya agak pesimis. Karena ribuan kasus atau ratusan ribuan kasus eksepsi itu sangat jarang terjadi di Indonesia dikabulkan eksepsinya. Nah, berarti di sini kan juga ada Iklim Hakim, Bang. Berarti secara tidak langsung Iklim Hakim ini nantinya akan dengan segera menjadi seorang terdakwa juga kah? Ya sudah pasti dia kan sekarang kan pasti terdakwa kan, karena dia yang memberikan kuasa, ya kan. Tapi akhirnya dia menyangkal bahwa dia tidak berikan kuasa. Tetapi ada juga dia mengatakan mencabut kuasanya. Kalau orang pernah mencabut kuasa, berarti dia pernah berikan kuasa. Tapi dia menyangkal semuanya. Itu saya bilang ini masuk ke pokok perkara, jadi tidak bisa dieksepsi. Itu menurut saya. Tetap mesti diproses hukum. Tinggal Bang Rasman buktikan secara hukum saja bahwa semua yang dituduhkan, yang didakwakan, yang nanti dituntutannya itu tidak sesuai yang sebenarnya. Jadi biarkan proses hukum berjalan. Saya tetap pesimis bahwa eksepsi bisa diterima. Saya optimis bahwa eksepsi pasti ditolak dan lanjut ke pokok perkara. Dan biarlah Bang Rasman yang buktikan. Ya, saya kira ada ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli mana-mana macam-macam ahli yang bisa dihadirkan di persidangan supaya di situ dibuktikan bahwa Iklim Hakim memang memberikan kuasa. Kalau diberikan kuasa diakui oleh Iklim Hakim secara hukum, dia tidak bisa dituntut pidana, ya kan? Pasal 16 Undang-Undang Advokat jelas itu bahwa dalam menjalankan profesi advokat, seorang advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata, dan juga tidak bisa dianggap dia sama dengan kliennya. Pasal 18-nya itu, ya tidak bisa. Menurut saya ya kita lihat saja persidangannya. Oke. Nah, lalu Bang, ini kan bisa dibilang nantinya kan akan adanya pakar-pakar hukum misalnya kayak ahli pidana ataupun ahli bahasa seperti itu yang ahli di dalam bidangnya tersebut. Nah, dari Abang sendiri mungkin mewakili Prof. Pradi juga akan mengarahkan ke sana nggak sih Bang? Kira-kira ada nih nanti ahli bahasa yang akan dihadirkan di dalam persidangan atau bagaimana Bang? Ya, saya sudah serahkan kepada tim hukum ya. Jadi saya yakin mereka akan hadirkan pakar pidana dan pakar bahasa yang cukup mumpuni untuk bisa memberikan keterangan secara jelas dan tepat sehingga bisa dipatahkan semua dalil-dalilnya oleh jaksa atau JPU. Karena saya melihat bahwa sekali lagi untuk eksepsi saya tetap pesimis bahwa itu akan ditolak.
Maksud saya adalah pasti ditolak. Itu keyakinan saya. Tidak akan diterima eksepsinya. Dan saya lebih cenderung mengatakan bahwa tim Rasman lebih baik mempersiapkan diri pembuktian masuk ke pokok perkara daripada berurusan di eksepsi. Itu buang-buang waktu menurut saya, buang-buang waktu. Artinya jika ditolak kemungkinan besar untuk menang itu sangat tipis atau gimana sih Bang? Kalau saya lihat sekarang 50-50. Ya, 50-50. Oleh karena itu saya sudah minta kepada Bang Rasman supaya tolong siapkan fakta bukti yang kuat, ya, ditambah dengan pakar pidana maupun pakar bahasa supaya bisa menyentuh hati dari majelis hakim agar supaya pasal 16 Undang-Undang Advokat itu yang menjamin bahwa seorang advokat itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, ini harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya yakin bisa kena ini, bisa jadi terpidana. Kalau dia tidak bisa buktikan dengan baik. Oke. Terakhir Bang, mungkin di sidang selanjutnya Abang ada saran atau mungkin masukan untuk Bang Rasman dan tim nggak sih Bang? Sebaiknya harus langkahnya seperti apa ke depannya? Begitu. Ya, pertama saya bilang itu sebetulnya lupakan eksepsi. Ya. Yang kedua siapkan bukti-bukti secara komprehensif dan juga ahli bahasa, ahli pidana, kemudian para saksi. Ini saksi-saksi yang meringankan ini harus siapkan dengan baik. Sebab kalau dia tidak siapkan semua saksi-saksi dengan baik, saya khawatir dia bisa terpidana. Saya khawatir bisa kena. Tapi kalau dia bisa mengakomodir, bisa menghadirkan saksi yang meringankan, kemudian ahli pidana, ahli bahasa yang baik, yang mumpuni, yang bisa mencuri hati majelis hakim atau bisa menyentuh hati majelis hakim, saya yakin ini bisa lepas. Tapi sekarang saya berpendapat bahwa 50-50.